Dia Oke, menjual iya benar-benar Nah, tuh. terus kalau Aku dia mau berharap bilang banyak orang berapa tuh 43 juta ini ya. Melek, kalau kalau melek. dia mau dia bilang itu reformulasi, terus dia mau bilang apapun itu nggak ada korelasinya dengan apa yang dia perbuat. Ada misgosip tuh, kasih naik tuh. Mana Miss Gosip? Multi Miss Gosip. Panggil aja. Tokohnya ini dia. Naikin Miss Gosip. Naikin Miss Gosip. Aku nggak bisa naikin, Bu Fitri. Kenapa Mr. Z? Ini kan roomnya Mr. Blind. Oh, Nih, udah. mana dia? Udah aku udah. Tuh, Selamat malam. wadidaw. Wadidaw sekali. Meledak nggak tuh? Bagaimana perseteruan dua maklon ini gimana Miss Gosip? Ini lebih seru nih sebetulnya. Kalau Dedi mah udah lah nggak usah kita bahas, abaikan aja, susah ngasih tahu dia. Iya. Susah ngasih tahu dia. Jadi dia jadi blunder ya kan, dikirain masyarakat Indonesia ini lupa atas tindakan statement-statement dia yang terdahulu. Iya, ini tentang maklon. Ngikutin nggak Mr. Blind? Dr. Andreas Mr. Belum. Z? Kalau yang maklon, Aku sangat mengikutin, Kak. Nah, itu. Nah, ini Miss aku Gosip sih nggak pernah DM aku. Aku sih lebih tertarik sekarang ngebahas masalah maklon ini ya, dua ya, karena si Samira ini beda perlakuan nih di antara maklonnya. Saya taunya Kiki ya, yang punya Mbak Kiki sama punya Bu Heni nih. Waktu Bu Heni kan di framing seolah-olah dia menjual merkuri itu, dia sampai sujud syukur ada mafia skincare disegel katanya. Nah, kalau terhadap si maklonnya si Mbak Kiki ini bilang apa tuh Miss Gosip? Kan kalau kepada si Bu Heni suruh lapor, kalau ke Kiki ngapain lapor-lapor, katanya gitu. Agak blunder ini si Samira ini. Nah, ini lebih tertarik sih ngebahas-bahas karena gini loh. Kalau para maklonnya juga takut sama si Samira, bagaimana para owner brandnya yang bikin pada ke mereka gitu loh. Gimana coba? Ini yang skin apa? Apa dok namanya dok? LT Beauty. Ya, maklonnya apa namanya? Oh, Skin Soul. Skin Soul. Oke. Skin Soul itu bikin Dokter Janet jatuh ya? Naikin lagi dong Dokter Janet, penting nih. LT Iya. Beauty itu bikin di Skin Soul gitu kan ya? Betul. Diduga si Skin Soul ini isinya ada merkuri, gitu kan? Bukan diduga, udah hasil BPOM, udah rilis. Oh iya, hasil BPOM rilis, bikinnya di pabrik itu gitu kan. Si Samira kemana? Kok dia diem aja? Kok kecolongan gitu loh. Biasanya kan dia si paling review sebelum BPOM. Si pahlawan. Si paling review, si pahlawan masyarakat. Nah, ini kalian nih ya. Coba tuh si Samira nih. Mana dia? Ternyata temannya dan temannya si Vera itu menjadi afiliasi brand ambassador mungkin ya untuk PT Skin Soul. Untuk mengajak brand-brand untuk mengajak brand-brand owner itu untuk maklon di situ. Iya. Oh, kalau begitu dia memang ini ya, memang Black campaign. Iya bener. Emang nggak apa-apa kan? Muka masyarakat pakai merkuri selama bayarannya cocok, iya kan? Oh, biadab. Nah, yang di-framing bahwasanya si owner lah yang bermain, bukan si pabrik, gitu. Itu tidak boleh begitu. Makanya aku sampaikan tuh di akun IG-nya resmi dari Skin Soul sendiri. Dia akan mengklarifikasi. Harusnya dia tidak mengklarifikasi, tapi dia minta maaf, bukan mengklarifikasi bahwasanya itu adalah kesalahan dari brand owner. No, tidak seperti itu. Karena pada nyatanya kita kan bicara tetap fakta nih, bukan asumsi atau pendapat atau cerita-cerita yang ngolor ngidul atau bias kemana-mana. Nah, aku sampaikan itu di komentar bahwasanya di dalam regulasi siapa yang mendaftarkan produk tersebut itulah yang menjadi tanggung jawab penuh atas pre-market,
saat diproduksi dan post market. Itu dia yang bertanggung jawab penuh, bukan brand owner. Brand owner itu hanya sebagai kontrak. Nah nih, distribusi tunggalnya kau nih, mau kau jual secara online, offline, ataupun reseller silakan. Nah, sehingga yang mendaftarkan ini siapa? Yang mendaftarkan adalah PT Skinsol. Nah, kalau dia mendapatkan produk tersebut mengandung merkuri, harusnya dia mengambil tindakan segera. Bahwasanya ini harus aku batalkan. Nah, kan sekarang nyatanya kan tidak. Dirilis dulu oleh BPOM. Bahwasanya ini produknya mengandung merkuri. Nah, kalau seandainya tidak disidak oleh BPOM, bisa jadi ini akan beredar terus-menerus, nggak berhenti. Kan begitu logikanya. Tapi masih ada penjualan, Dok, per kemarin. Nah, itu Siapa lagi dia. yang check out? Siapa lagi yang check out? Nah, maksudnya ini kenapa misalnya kan si pabrik ini merasa dirugikan ya sama brand owner ini. Kenapa tidak dilakukan penarikan ataupun penyitaan barang tersebut sebagai barang bukti? Kenapa Nah, tapi- tidak melaporkan? Kan seperti itu. Nah betul, Nah, kenapa begini, tidak ada pelaporan? Di dalam berita akun IG-nya Skinsol sendiri memang dia sudah ada berita recall. Nah, jadi penarikan produk yang sudah diedarkan. Nah, produk penarikan itu kan sudah pastinya dari data si Skinsol yang merupakan dia sebagai pendaftar dan industrinya, dia pasti tahu tuh berapa kode batch yang dikeluarkan, berapa ribu yang dia produksi, yang dia berikan kepada si brand owner. Nah, nanti brand owner akan melihat berapa yang sudah laku, yang sudah diedarkan. Pasti kan ada invoice tuh. Ya, baik Tapi dari kalau saya mah online. boleh ya, Dokter Andresa berpikiran buruk boleh ya, soalnya kan si Bopeng ini jahat banget. Yang sudah kan dia cek lab aja kan produk orang dikasih apa tuh aneh-aneh. Kalau saya menduga ya, ini memang dia beli random. Menurut saya dia laporin sendiri ke BPOM, lalu memang ketemu merkuri, dia pura-pura lapor polisi, si brand owner nanti diteken sama dia, kalau mau tarik bayar dia, damai. Si owner pabrik juga begitu, jadi dia menang kiri kanan. Kalau kata saya mau Nah, begitu, aku tuh ulah curiganya biadab itu. ini. Betul itu. Kalau saya Betul itu mah Kak Fit. ini- Aku curiganya itu juga. Ngapain sudah dilaporin ternyata? Pakai Iya. acara naik sidik katanya. Ini mah dia yang ngecampur kayak Itu dia pasti tuh. Dia itu. Tadi itu kan Biadab dia. berdalih, Kak. Ya kan? Ya, silakan Berdalih. Miss Gosip, kamu Ya. sekarang. Apanya aku? Ya kamu bicara sekarang. Ya, jadi kan si pabrik ini kan berdalih seolah-olah si owner lah yang bermain. Dan ternyata memang bisa jadi kan pabriknya ini yang memang suhu dalam permainan ini. Karena kan misalnya kecolongan ya brand ownernya nakal, seharusnya kan kerjasamanya itu diputuskan. Gitu kan? Kan itu ada satu lagi serum kerjasamanya mereka. Kenapa masih dilanjutkan? Bagus. Capek aku. Kenapa? Ya, itu dia. Ya, habis naik gunung kamu nih. Nah, itu dia yang tadi saya sampaikan teman-teman, bahwasanya kalau memang brand owner yang memang melakukan pengoplosan tersebut, seandainya BPOM tidak mensidak itu produk dan dicek dalam post market, berarti didiami dong. Betul, ada pembiaran. Nah, ada pembiaran. Kenapa? Ya karena kalau misalnya satu produk skincare yang mengandung merkuri, pasti kan hasilnya baik tuh. Kan begitu. Kualitasnya jadi lebih baik, kan begitu. Padahal itu tidak diperbolehkan oleh BPOM, oleh standar regulasi BPOM. Nah, tapi itu dilakukan oleh oknum-oknum jahat lah. Nah, sehingga apa? Produk itu laku keras karena dianggap memiliki manfaat yang nyata dalam waktu cepat, instan. Mungkin 1 minggu atau 1 pot saja kulit orang udah jadi putih bersih. Nah, untuk kemudian dia akan repeat order terus menerus kepada pabrik. Berarti di situ ada mengambil keuntungan. Karena laku di pasaran.
Kan begitu. Lah kenapa itu dilakukan, dibiarkan? Seandainya BPOM tidak memeriksa itu, ya artinya apa? Ya bisa saja dibiarkan gitu. Atau bisa saja kita menduga bahwasannya di sini sudah ada yang tahu nih permainan itu. Nah, sehingga masuklah si pahlawan tadi mau ngambil kanan kiri. Siapa itu pahlawan itu? Diambil lah itu produk kan. Nah, mau diperas lagi lah biar kalau nggak kayak ini nanti begini. Serzi kiri kanan merah. Jadi ya. dapat dari ownernya, dapat juga Enggak, dari soalnya pabriknya. tadi dokter Andreas bilang penjahat, tahu-tahu di belakang ada pahlawan. Jadi saya tuh Pahlawan pemeras. Nah, bisa jadi kan gitu karena kan tiba-tiba dia ngomong di situ udah naik sidik. Nah, dia bilangnya begitu. Nah, karena nggak kuat negonya, karena nggak cocok angkanya, ya udah dia laporin lah tuh ke sana sini. Ah, begitulah tuh. Memang ada ritmenya seperti itu. agak lain ya orang itu ya. Udah begitu. Cocok cara lah. duitnya begitu. Oh, Enggak lah, kalau saya mah jadi owner skincare itu saya lawan. Kalau memang dia nggak merasa oplos, biarin aja pabriknya yang suruh tanggung jawab. Betul. Si Bopeng aja. Nah, Oh, makanya benar, aku setuju aku Untuk- Kak. Saya lawan. Coba deh, siapa yang Untuk, ya, kenal tuh brand sama ownernya. owner brand owner itu suruh DM Nepos. Nah, Lawan betul. si Bopeng Lawan. beneran. Maksudnya kalau butuh penguatan nanti kita dukung. emang Lawan. rada lain. Nah, betul. Makanya aku ketika mendengar klarifikasi dari owner ini kayak apa gitu ya, kayak skrip gitu. iya, kok nggak Kayak baca jelas skrip gitu lah gitu, nggak klarifikasinya. jelas ya, rancu. Rancu banget emang. Tapi ya udah lah, mau gimana lagi, orang si Bopeng lagi tutup mulut. Makanya aku bertanya ini ya kan Kak, bertanya sama kau aja lah Kak, aku tanya Kak Fitri, kau tanya lah Kak sama si Bopeng dapat berapa dia, bagi dong gitu ya kan, kenapa nggak bagi-bagi? Jadi itu Ini tujuanmu. by the way ya, di meja saya ada check outan lagi Hydroglow nih. Datang lagi nih. Saya kan penasaran juga. Masih ada loh Dokter Andreas. Nih. Iya, masih ada Kak, masih beredar. Banyak banget Kak, beredar masih banyak banget bertebaran, yang nggak ada Tuh, cuma di Saya lihat apa ininya ini? dia. Oh, ini saya coba iseng-iseng check out nih. Ada nih masih. Kakak, Emang kakak biadab. cekot berapa biji? Nggak tahu nih, adanya satu. Besok saya tanya di bawah. Saya baru Dokter pulang. Janet Ya. naik, Dokter Kalau Janet. kalau ada lebih, buang ke kloset satu Kak. Ini mau saya buang di mana nih besok? Ya besok lah saksikan. Got, di got. Dokter Janet naik dong. Ntar. Kalau ada orang Medan itu tetangga aku ya, dia penasaran dengan videonya Kak Fitri yang ngelempar produk itu loh. Nah akhirnya dia, "Oh, ini bener nggak sih ya?" Dia beli juga Kak, dia beli. Nah waktu dia beli dia nge-WA aku, "Dok beneran loh dok, ini nggak ada loh, NA-nya nggak ada loh dok ini." Gimana ya dok? Ya memang bener, emang lu kira kami main-main? Aku bilang begitu. Tapi aku suka banget loh. Beli yang produk apa, dokter Andreas? Penjualan Hidroglow. dia Itu infus krim itu. Oh, penjualan si Samira, setelah saya bilang itu produk dia haram, nggak ada yang beli. Tuh saya dikasih tahu sama netizen pada sadar. Bagus lah. Tapi Produk memang udah selengket itu ya Kak, aku soalnya nggak pernah buka, takut aku ya kan. Ada produk ilegal. teksturnya kayak ini, kayak salep kulit koreng, kayak salep kulit lapak gitu. Aku lihat itu nggak ngalir juga itu di klosetnya. Nggak ngalir, nempel banget. Bener. Miss, kalau Miss Gosip punya produk itu atau kalau Dokter Janet mau check out aja tuh kan. Cek tuh di SIG, kali aja isinya merkuri. Ya ampun. Besok aku mau suruh cek di SIG apa isinya. Iya, penasaran juga. Karena Bu kalau Fitri. tekstur begitu tuh isinya biasanya merkuri. Bu Fitri, Lengket ya. Ya, ya. itu kan Ngerti. kan dibuat Fitri itu katanya penjualannya meningkat 50 kali katanya. Mana ada, itu kan udah Anjlok. dicekin sama yang tahu bisa masuk ke penjualan TikTok. Cuman 400.000 terakhir. Setelah saya buang ke kloset, apalagi nggak ada yang beli. Mini itu akun palsong, Gemini itu akun palsong. Itu Samira yang nyamar tuh.
Iya itu Gemini itu tadi pagi saya cek itu Bu Janet, Bu Dokter Janet saya cek ini Gemini Iya, ini siapa sih? akun Aduh lihat palsu dia CCTV-nya tuh tuh, nol semuanya itu pengikut. parah itu. Coba naik Gemini, mau ini naik Bang, nggak Gemini? coba undang si Gemini. Gemini ini Itu pasti tuh lagi si ini, si lagi emosi. akun-akunnya Tunggu dulu. palsu Buzzer itu ngeri Pengikut itu nol. anunya dia punya Pengikut nol, titik-tiknya itu. pengikut nol, pengikut nol. Iya. Gimana laris sekali, masa orang mau pada pakai produk mukanya jadi bisa bopeng si Gemini. Coba lu aja yang pakai dah. Orang kalau misalnya aku Nggak ada ya akunnya udah privat. biarin aja dah si Bopeng aja kita ladenin, apalagi si Gemini ini ya kan. Anu privat akun. Cuma Hidoktif katanya bilang apa? Udah privat, udah pengikut, namanya booster kelas ini, kelas ecek. kelas 2000-an. Bukan pengikut lagi itu dokter itu Iya, bener-bener kayaknya dia itu yang bayar orang itu soalnya tuh semua tentang dia dan apa ya AI gitu-gitu Kalau menyeramkan videonya. Tapi ini Bopeng investasi gagal. Nah, yang tahu Bu Fitri Nge-hire itu Dedi nggak fungsi. kaitannya dengan buzzer-buzzer tuh kaitannya Bu Fitri Gak itu. boleh gitu, Mr. Bain. Dan itu orang tapi itu nyata. tercerdas yang dia rekrut, orang tercerdas yang dia rekrut. Diajak debat 4 lawan 4 nggak mau. Diajak 1 lawan 1 sama aku nggak mau. Gimana sih Dedi? Dia maunya gotong Itu sudah nggak bisa royong-royokan. dilayanin Mr. Blind kalau menurut aku sudah kalau ada dia nggak bisa aku aja nggak bisa Dedi ngomong banyak di DM aku, Mr. Blind. Banyak yang ngomongnya. musuh. Gak jelas omongannya si Dedi ini. Kenapa dia? Udah nggak usah dilayanin betul-betul. Ya, Buat merasa mainan paling aja. pinter. Merasa paling Buat pinter. mainan. Tapi tuh bengok-bengok kayak gitu tuh jadi bingung orang mau Ya, ngomong. pokoknya Udah semua jangan denger lah, jangan denger. Udah, nggak yang usah dilayanin, Yang sudah. sudah pasti yang dokter itu di sini, Dokter Andreas, Dokter Janet, itu aja. Tuh. Tapi jangan lupa, aku tadi bilang apa Mr. Blind? MSI itu. MSI dia titelnya. Master segala Apa ilmu. tuh MSI? Master segala ilmu. Master Google. Bukan Master of Science. Ya ampun, tapi Master kayak segala- beneran. Celoten, Padahal hai Bang Celoten. Mr. J itu bisa itu menggalang Apa? dia tuh Ada Mr. apa? J jadi Mana? jadi mahasiswanya Mr. J tuh biar lurus cerah. Tadi kayaknya Bu Dia itu Maya lebih malu ada ke pertanyaan aku. lagi deh. Bu Maya pertanyaan cuma itu doang. Iya itu aja, tapi kan ada tuh yang sebenarnya yang dicek Miss Gossip ke lab itu produk yang sama bukan? Yang katanya NA baru itu. Nah, yang Yang dicek Miss katanya Gossip NA baru itu. gini, kalau yang dicek Miss Gossip dan sudah dilaporkan ke BPOM itu terkait overclaim. Kenapa? Karena Miss Gossip check out di official store-nya dia, di dalam iklannya dia mengatakan isinya itu retinol 0,6%. Nah, saat Miss Gossip Periksa. check out, Cek lab. Cek. check out, kemudian mendapatkan produk tersebut dan produk itu dengan NA yang baru. Makanya Miss Gossip tidak mengatakan itu produk ilegal, tapi dia melaporkan overclaim-nya karena dia menuliskan di situ kandungan retinol 0,6%. Waktu dicek Miss Gossip, ternyata isinya itu cuma 0,26%. Jadi duanya dicoret dia jadi 0,6 gitu. Jadi Nah, itu saya ngerti. Dia sudah komen itu kan kalau dia akan menarik itu dan mereformasi itu katanya Reformulasi. yang dilaporkan. Reformulasi katanya. Nah. Jadi bisa itu Berarti dia sebelum ngaku, berarti dia ditarik ngaku sama si dong berarti. BPOM lagi. berarti dia ngaku. Ngaku dong overclaim berarti dia. Ngaku, tapi kata Dedi yang salah pabrik, bukan dia. Pokoknya kalau semua yang salah yang si Bopeng lakukan, yang salah pabrik aja kata Dedi. Kocak ya. Iya betul, yang disalahin yang kata Dedi yang salah pabrik gitu. Jadi mungkin takut ditarik sama BPOM kan karena sudah Ya. ada Terus ditanya laporan. kan, dasar hukumnya mana? Dia sebutkanlah pasal itu bahwa pelaku usaha yang membeli dari pelaku usaha lain selama dia tidak mengutak-atik produknya maka tidak akan bisa dimintai bertanggung jawaban katanya.
Makanya kalau aku sama Dedi itu, aku bilang nggak usah banyak bacot kau Dedi. Intinya aku sudah memberikan buktinya ke penyidik itu aja. Udah selesai. Oh, tapi dia bilang begini, nggak bakal naik itu, nggak bakal jalan laporan Miss Gosip. Kan udah aku bilang jalan nggak jalan, naik nggak naik itu bukan urusan kau, urusan penyidik bilang gitu. Betul, betul. Kenapa dia ngomong Makanya begitu? akhirnya dia manut ke aku. Aku bilang kenapa bukan urusan kau, kan bukan urusan dia, ya kan Dok? Iya betul. Kenapa dia ngomong begitu? Nah, dia kan Kenapa sama dia ngomong begitu? Tidak dia bisa sama Miss jalan. Gosip sama-sama jadi penyidik berdua, Oh. main polisi-polisian dia berdua. Karena dia Iya, sudah itu. telepon Pak Kapolda. Kapolda atau Kapolri? Tahu semua. Kapolda atau Kapolri? Tahu nggak namanya Kapolda itu? Tamirun. Kapoldur dia, kepala polisi tidur. Itu katanya. Nah ini pertanyaan Miss Gosip, apa nanti nggak belot lagi? Aku kemana aja suka-suka hatiku guys. Ah betul, betul. Suka-suka hatinya lah dia mau belot ke sana kemari. Pokoknya dia laporkan Samira, kita dukung. Siapa yang mau ngasih Miss Gosip handphone apa yang paling baru? 18. 18, udah keluar belum? Belum kan? PO, Ya, PO. PO kan. Nanti kalau handphone 18 udah keluar mulai itu dia September. aku tuh mulai Nepos, Markus itu lagi mesti dia. Keluarnya biasanya setiap September itu kalau iPhone. Ya Tahu jadi nggak, Kak setiap Pol? September aku itu error nanti. Tapi Kak Fitri, aku mau nyampaikan sesuatu. Apa? Dapat salam Dari dari orang yang bilangin kakak, dialah biang dari segala dalang katanya. apa? Si Ewe. Oh, Siapa? itu. Emak, Terus emak. digabres itu. Emang Masa digabres itu. Emang mah keranjang kuning. keranjang Emang kuning, keranjang kerkun. Itu si pencari nafkah klise. Apa dibilang, dialah si Nepos ini yang biang dari segala dalang katanya. Ih, hebat dong berarti. Tunggu dulu. Apa Aku tak masalah? bicara dulu boleh? Boleh. Boleh. Ini kan di Jakarta lagi ada penangkapan judul tuh. Benar. Aku cari-cari Bu Fitri kok nggak ada ya? Peter lagi di Ubud malah. Bagaimana kita mau cari Bu Fitri? Orang WNA-nya cuma satu, laki-laki pula. WNI, sorry, WNI-nya cuma satu. Sisanya Iya. WNA. Aku cari-cari Bu Fitri mana, katanya Bu Fitri katanya juragan judul, kok nggak ada ditangkap? Padahal setiap kali judul ditangkep-tangkepin kok. Bu Fitri kemana ya? Nepos kemana ini? Iya kan Iya, 300. katanya kalau udah 300 berapa ditangkap orang tuh? Nepos itu semua jaringan ketangkap semua katanya. Waduh, Anjay. mantap banget Nepos, anjay. Ya, bisa terlalu anjay. Iya kan ditangkap tuh 300 sekian orang, ya kan? Ternyata WNI-nya cuma satu, laki-laki pula. Kak Fitrinya mana? Nah, Ketemu kita nyari. emang udah habis akal mereka itu. Udah, yang penting saya happy. Semua produk yang dipegang sama si Samira penjualannya anjlok, bagus. Produk si Samira anjlok, bagus. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ini memang harus disadarkan gitu loh. Terus Kalau si itu- babunya itu kan Kak, terus si babunya itu bilang gini, nggak malu ya Miss Gosip minta endorse. Lah aku kalau minta endorse effort, penjualanku tinggi ya kan. Betul. Babunya cuma ada yang check out 700.000 rupiah aja. Kok aku meledak? Jadi wajar dong kalau PD aku menawarkan diri endorse aku dong say kan gitu. Bukan. Terus ada lagi tuh Miss Gosip, kamu dibilangin jualan Merkuri keranjang kuning. Tabita, coba klarifikasi dulu. Nah, Tabita. makanya terakhir aku bilang ke dia kan, lagi ceritain diri sendiri ya. Aku bilang gitu, taubat bopeng, aku bilang gitu. Nah, dia jualan Madam Ji itu yang kemarin ditarik. Terus tiba-tiba dihilangin juga di keranjang kuningnya. Emang disinting. Semua perbuatan dia dituduhin. Iya, kalau kata Dokter Oki mah coba silahkan cari jejak digitalnya Miss Gosip. Pernah nggak Miss Gosip jualan tabitong itu di live-nya? Kalau kata Dokter Oki, karena Dokter Oki belum pernah lihat tuh katanya. Emang dia ngomong begitu? Iya, tadi di live-ku. Oh, ada dia naik ke live-mu?
Bukan naik, dia typing dari bawah. Typing. Say, jangan Oh. bully Miss Gosip dong. Aku bilang, dong biarin. Aku suka dibully. Aku bilang gitu. Oh, Bu Fitri, Ya, Mr. G. penjualan tadi kan menurun. Itu by data ya? by By data. data, kalau saya juga nggak tahu, itu yang ngasih ke saya dokter yang ngasih Iya. ke saya. Jadi saya itu saya nggak tahu mereka ini punya grup dokter dan mereka itu selalu mendukung saya untuk menyuarakan. Hmm. Mereka tuh keganggu juga sama ulah si Samira. Jadi saya itu dapat data-data itu dari mereka. Hmm. Justru dari mereka yang ngasih tahu. Memang Nih, Bu grafiknya Fitri nurun? begini. Nah, aku Mr. G itu cuma 700.000 Jadi terakhir. gini Mr. Z, jadi di dalam TikTok Shop itu ada namanya GMV. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang bisa mengakses itu, yang bisa mengerti lah bahwasanya toko tersebut itu baik atau tidak, pendapatannya berapa per bulan, sampai tanggal berapa, dia tahu itu, dia bisa mengakses. Nah, itulah yang diberikan datanya kepada Kak Fitri bahwasanya Berbayar itu ya katanya ya. iya, mereka tuh Betul. tahu tuh yang begitu-gitu. Nah, akhirnya ya ketahuan memang memang nggak laku gitu loh. Emang gak laku. Masalahnya dia upload itu atau dia upload atau dia atau ada ini. Soalnya wah, ini buktinya tinggi banget katanya gitu. Itu sebelum saya tahu tuh di mention orang, sebelum saya spill dari karena dia ngomong begitu, dia pamer resi-resian, maka saya dikasih informasi itu sama orang yang bisa masuk ke TikTok Shop itu. Oh. Kalau data, Nah, ada kalau data nah, jadi- namanya. Ya, jadi data yang dikasih sama yang diberikan ke Kak Fitri itu, Mr. Z, ada data yang namanya itu orang memang masuk dan memasukkan ke keranjang kuning tapi belum check out. Nah, jadi dia terakumulasi lah itu sekian ratus juta, tapi yang faktanya itu ya cuman sekian juta gitu loh. Mr. Z. Oh. Karena yang dihitung pasti tetap yang check outnya. Yang dihitung Iya. yang check out, yang Iya. masukin keranjang Yang udah kuning payment. banyak. Yang check outnya yang cuma sudah payment. seuprit, Mr. Iya, G. betul. Oh gitu. Jadi Untuk sukses. mungkin sebelum mereka pada check out kita kasih tahu aja sekalian. Nggak usah check out gitu. Enggak, biasanya itu pakai buzzer mereka, pura-pura beli. Seolah-olah Iya kan dia banyak. pakai ads kan. Dia pakai ads. katanya. Dia bayar. Oh. Jadi seolah-olah waktu kita live itu Mr. Z, dia ada tulisannya tuh sedang membeli. Iya, Nah, itu padahal nggak betul. membeli. Padahal itu tidak ada yang beli gitu. Ngibul, padahal pokoknya hidupnya tuh ngibul aja. Semua dikibulin. Diri dia tuh kibul, bener. Ngibul. Dokter Andreas, ini kan aku bareng sama kakak aku kan katanya apa? Oh best banget ya dokternya katanya. Iya dong, bilang edukasinya wadidaw dan gitu kan. Terus dia bilang, oh mau dong ngasih edukasi. Kami kan ada pengabdian masyarakat itu nanti hari Minggu ya di Medan. Aku bilang nggak sanggup aku bayar headcardnya. Aku bilang kita nggak ada duitnya. Nggak ada. Aku Kalau nggak edukasi, dibayar-bayar. kalau Aku nggak edukasi dibayar. jangan bayar. Aku Iya, nggak soalnya Ya. soalnya kan aku ini lagi ada asosiasi pengabdian masyarakat dan ini baru gitu. Jadi harapanku kita bisa memberikan edukasi perihal skincare karena memang kan ini apa namanya anggotanya ini ibu-ibu rumah tangga semua. Nah, Dokter Andreas kasih Boleh. deh. Boleh, Nah, ini boleh. baru nih demi masyarakat, bukan kayak si Bopeng yang bayar yang edukasi. Betul. Si Bopeng juga punya, Kak, Apa? asosiasi pengabdi setan. Iya benar, asosiasi pengabdi jin. Iya, Makanya hari ini kami besok agendanya di Banda Aceh. Makanya aku ini lagi di Banda Aceh bareng kakak aku. Lagi Oh, ada iya. Berkabar Jadi aja, ngapain aja Miss. kegiatannya, Boleh Miss aja, Gosip? boleh. Kegiatannya Iya. apa aja? Kegiatannya ya itu aja kayak memberikan edukasi terus memberikan Pelatihan-pelatihan gitu. ya seperti pelatihan edukasi apapun lah Oh, inovasi bagus untuk dong. masyarakat yang bermanfaat. Iya, it's okay, Ya, it's bagus, okay, boleh, bagus. bebas aja. Betul. Bagus. ada Karena Kanza bukan- tuh naikin dong Kanza. Mana Kanza. Kanza. Kanza multi dek. Ini dia. Irmawati Zainal, Fitri, Markus. Iya, lu mau apa kalau gua Markus?
Mau apa? Yang Masalah? nyata-nyata Markus itu tuh lagi teriak-teriak tuh, 4 embernya minta dibalikin tuh, nyata itu. Oh, kalau itu Mr. Blind, kalau saya nih ya, Ya. pendapat pribadi ya, kita beralih dulu ke si 4M ya. Mm-mm. Kalau saya orangnya Lanjut. fair. Kalau misal memang si NM ini ditipu daya 4M itu, ya tagihlah, suruh balikin. Bener nggak Mr. Blind? Benar, aku juga bilang begitu. Pertama kan aku bilang begini Kak. Ini kita belok sedikit ya, bentar ya. Iya. Yang pertama, ketika melontarkan sesuatu, ya kalau tidak bisa dibuktikan itu pasti ada implikasi hukumnya, ya kan? Mm-mm. Yang pertama, terus yang kedua, ketika bicara di publik, setidaknya berikan dulu dasarnya lah. Jangan cuma bilang nuding, ini penipu, tapi dasarnya nggak ada. Nah maksud aku biar clear, terutama kaki tangannya ya, ini bukan CNM nih, kaki tangannya yang di komal-komal itu. Mm-mm. Kalau menuduh seseorang, setidaknya ada datanya, gitu loh. Ini kan merujuk pada satu orang Kak. Nah maksud aku, kalau memang mau Nah, kalau merujuk, aku mah gini Mr. Blind, kalau aku mah kan orang yang masa bodoh amat ya. Mm-mm. Aku awalnya ketemu bukan ketemu, siapa tuh? Si Bunda Queen itu kan dulu nyerang-nyerang aku tuh. Mm-mm. Tiba-tiba dia ngehubungin aku minta maaf. Oke, aku maafin. Terus dia bercerita tentang masalah ramainya 4M ini denger ya sama kubunya si Niki ya. Denger ya, kalau aku memang benar dia tertipu ya aku dukung untuk dia dikembaliin uangnya apapun caranya, aku dukung kalau itu ya. Mm-mm. Ya, kalau yang bener ya kita benerin, kalau yang enggak ya kita nggak bela gitu. Kalau masalah 4M ini, karena saya memang udah tahu, denger juga suaranya NM ngomong apa, chatting-chattingan juga, tahu juga. Kalau memang dia diiming-imingi untuk satu hal yang ternyata tidak terlaksana atau tidak terjadi, ya berarti ada orang yang jual nama. Menurut saya gitu ya Mr. Blind. Iya. Ada orang nih yang ngejual nama aparat negara. Istilahnya NM dibohongin, menurut saya gitu. Terus saya tanya sama si BQ ini, lah emang uang itu ada? Iya ada. Kamu pegang nggak? Enggak. Kata dia, yang pegang siapa? Lawyernya. Yang ngasih siapa? Lawyernya. Menurut saya sih ini memang ditanyakan juga kepada lawyernya, walaupun memang si BQ ini yang bukan mengiming-imingi, menghubungkan gitu. Tapi saya tanya berkali-kali sama BQ, kamu pegang uangnya enggak? Kamu tahu ada uangnya? Iya. Siapa yang pegang? Lawyernya. Yang ngasih lawyernya. Kamu masuk nggak ke ruangan itu? Iya, tapi saya duduknya jauh katanya. Thank you. Ya sudah. Ya berarti kan emang perbuatannya ini ada. Terkait untuk apanya ya kita nggak tahu. Yang kita fokusin kepada uangnya aja dulu. Si NM ini dibohongin. Ya sudah, balikin uangnya lah. Itu saya setuju kalau itu. Balikin. Betul, makanya aku bilang kalau misalkan kalian mau begitu, mau meminta uangnya kembali, lihat jalur uangnya. Udah gitu aja sih, uang itu dikasihkan ke siapa, lalu ke siapa, lalu ke siapa. Nah, itulah yang bertanggung jawab, aku bilang. Nah, cuman kalau untuk bicara di komal-komal, kalau sudah mau ngapain? Orang saya tuh sampai gini loh, Mr. Blan ya. Terlepas saya segedek-gedeknya saya sama si NM ya, kasihan juga kalau dia ditipu 4M itu. Saya sampai bilang sama BQ, ayo sini, tak anterin lu ke siapa tuh, ke om-om yang katanya dijual namanya, ngejual nama siapa itu. Ayo, sini tak minta, kalau memang itu uangnya di dia. Saya sampai mau melakukan itu. Terserah deh mereka mau ngomong apa, tapi memang jangan kita fokusnya disalahin satu orang doang nih. Betul. Harus denger juga dari, oh kata si BQ, memang ada uang 4M itu. Siapa yang megang? Lawyernya. Yang ngasih lawyernya. Kamu ada nggak di ruangan itu? Ada, tapi duduknya jauh. Ya itu aja dulu bertiga tuh suruh tanggung jawab. Gitu. Jangan teriak satu orang, nggak akan nemu. Iya, aku mau nyapa Setahu adikku aku dulu. juga gitu kalau konsepnya ya. Kalau konsepnya itu seperti yang Ibu Fi tadi ngomong itu seharusnya itu bisa balik loh. Ini seharusnya. coba dong di blok dulu, ini si Gemini ini pasti si Samira pemeras nih. Yang ODGJ yang tersangka dia, yang bukan tantrum, ngamuk. Paham nggak Gemini? Blok aja deh, mengganggu nih, kita lagi fokus, jangan ada sampah di sini. Buanglah sampah pada tempatnya ya kan Kak? Buanglah sampah pada tempatnya, tendang dulu yang ini.
Gitu. Jadi kalau kalau saya bilang kita ini kalau mau ngomong ya Nilam naik sebenarnya Nilam. sebenarnya aja. Gemina itu buzzer bayaran si Topeng. Iya, dia si Topeng lagi ngamuk-ngamuk karena kandas. Kandas sama Kehabisan si senjata dia, Kak. Kehabisan kandas sama si senjata. Dugong. Gimana mau lawan Nepos, lawan Dugong aja dia kandas. Iya. Lanjut. Kanza, apa kabar Kanza adikku? Kak, baik, 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 baik. Gimana Alhamdulillah baik. diusir-usir orang nggak di Komal-Komal? Enggak, mereka sedang berantem, kubu-kubunya lagi berantem. Aku lagi nonton mereka berantem semuanya. Berantem apa? Nggak tahu masalah mereka gitu juga. Saling fitnah sana, saling fitnah sini. Iya, kasihan ya. Nggak bisa bakalan ngelawan Rocktif. Nggak mungkin Kak Fitri nggak bisa ngelawan Rocktif. Pasti bisa. Mata Sekali lagi, Kanza. Jangan mimpi ya kakak saya Salhuteru nggak bisa melawan Rocktif. Kecil. Kalau udah nggak mampu lagi lawan Dokti, ku panggil kakak aku kan. Dah, minggat Kak, dia. tolong. Iyalah, nggak mungkin. Kanza, Iya kak. kamu aman, Dek? Aman, alhamdulillah aman. Aku selalu aman. Sudah tidak ada lagi persekusi. Iya. Aku tuh aman-aman selalu. Kalau dipersekusi lagi di Komal-Komal itu kita goncangkan lagi nanti. Iya, kita goncangkan lagi. Itu Samira sebelah tuh di tempatnya Mami Obed, Kak. Oh, pantesan aku disuruh ke sana tadi. pantaslah sobet. Pantaslah sobet tadi ngundang aku. Aku bilang lagi di luar. Memang Nah, aku juga biarin disuruh ke aja. sana. Aku juga disuruh ke sana tadi. Ya biarin aja biar. coba aku ke sana ya. Coba aku ke sana ya. Mau ngapain? Sana nih, sana. Mbak, ini tuh jagoan baru. Sana Ya, nih. coba. Nanti lari loh. Di sana tadi lagi bincang-bincang. Coba ya. Lagi Ada Dedi gedabrut. juga di sana. Sobat- Jadi sekarang Hah? oh kita ditunjukin juga live kita. Ya, ditunjukin ya. Pemeras, lu kenapa? Lu kenapa bisa? Hai mereka nonton kita. Hai, Bopeng. Hai. Apa kabar perasaan hari ini? Apakah sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan? Gimana kabar Bu Heni Sagara, Bopeng? Gimana? Udah berbelot ya ke Kiki ya? Atau Gosip dua udah masuk. kaki? Coba besarin aku. Bentar. Besarin aku. Tuhanku, aduh, Sabar. pasti seru nih aku nonton di YouTube aja ntar kalau udah diupload. Mana Kanza? Besarin. Gimana besarin aku biar ngeliat? Udah nih aku besarin. Besarin. Udah gampang, dia mau ngomong apapun silakan kan itu sifat favorit dia. Turun kau binatang kau yang nggak guna kau mau aku bikin Yayu itu ada di situ Yayu. Bopeng gimana? Oh, ada Dedi. Gimana kalau lu besok metong, lu jadi tersangka, lu hablumin anak aja belum selesai, Bopeng. Gimana tersangka? OTW tersangka lu, Bopeng. OTW KW. OOTD KW. OTDKW gimana? Gimana jadi tersangka kalau besok lu innalillahi gimana? kamu sudah nggak bisa kata-kata kamu nggak layak kamu Oh Tuhan, itu Dedi ya. Enggak. ngomongin orang kayak gitu. Marah sama siapa dia itu? Si Miss Gosip diusir di sini. Perilaku sama ucapan tuh berbeda, nggak sesuai. Udahlah nggak usah dipakai ini gitu tuh. Jangan Mulut. apa namanya membodohi publik. Itu aja aku minta. Ya seharusnya malu. Satu lagi juga just paper. Ya ngomongin produk orang berbahaya tidak ada, tapi dia sendiri Keren Res. Mana bokir turun. Ada bonnya, barangnya semua positif merkuri, ada barangnya di bea cukai Kuala Namu. apalagi ternyata itu betul ada merkuri, kita tahu semua. Astaga, kalau itu memang betul. Nggak ada buktinya itu. Kosong sih Nggak ada si buktinya. Topeng selalu Nggak omong ada kosong. cek leknya itu. Omong kosong tuh dia. Omong kosong berani selalu dia. fitnah.
Itu Berani kata fitnah Bang, itu Bopeng. saya ribut di Komal, Dok. Dia bilang apa? Nggak apa-apa, boleh kok. Kalau just tipper boleh katanya. Kan kurang ajar itu sih. Lo memang boleh, siapa yang larang? Memang boleh. Udahlah, Mana larangannya? kita nggak dengerin orang tolol ngomong kan, Za. Jijik, Oh, ya. jangan didengerin. Jijik, emang benar. Tolol Benar. ngomong. Jijik. Udah nggak level sudah. Kita Nggak bagus kalau nonton itu nggak bagus. Enggak, mereka kan nonton kita duluan tadi, jadi aku tunjukin mereka ya nggak apa-apa, biar mereka nonton kita yang pinter. Kalau kita jangan nonton yang bodoh. Kalau mereka Iya. wajib nonton kita karena kita yang pinter. Loh, Dokter Andreas kemana? Halo. Iya. Mr. Ben, saya mengundang besok. Ketendang. Kita dengar dulu. Kita besok akan mengulas apa yang disampaikan oleh Rike Diah Pitaloka. Sepakat nggak, Mr. Blind? Apa tuh Sepakat. yang disampaikan Rike? Besok kita ulas, kita Ya. reaction ya. Ya, Aku belum- tolong belum- Dokter belum- Janet. aku belum tahu apa. Dikirimkan dulu Dokter Janet, dikirimkan ke Bu Fitri, Dokter Janet kita ulas besok untuk membahas hal-hal yang positif ya. Jangan yang negatif seperti yang sana-sana ya. Siap. Hari Dokter ini Janet Abang bersedia NM besok? ke DPR. Apa pendapat Bu Fitri? Jam berapa? Rike Siap. membela? Jam berapa? Jam seperti biasa Dokter Janet. Nanti akan saya buat template-nya ya. Oke. Oke. Maksudnya apa sih ini? Hari ini Abang NM ke DPR. Ya bagus dong. Akhirnya abangnya Siapa bisa sih membela Edwin? adiknya. Erwin. Siapa Edwin? Iya. Mau ngapain? Edwin kan setahu aku beberapa kali aku nolongin NM nggak pernah mau nolong. Sekarang bagus waktunya nolong adiknya, ya itu bagus lah. Apa karena udah denger Rike Diah Pitaloka bicara? Nanti kita ulas besok, oke? Ngomong apa dia? Besok Ini ada kan beberapa hal, ada beberapa besok hal yang semua. dia sampaikan. Udah sekarang aja sepil apa? Videonya di Dokter Janet, kan ada video tuh Oh. Kak, dia kayak apa namanya, bicara gitu kan, Dia ngebela Kayak- atau enggak intinya? mempertanyakan penegakan Membela kasus. Iya, NM. mempertanyakan kasus itu. Legislatif mencampurin urusan legislatif gitu loh. Judikatif, legislatif. Biarin aja sih Oneng makan Coba lagi di kepengen spill viral. tipis di sini. Gak bisa. Dikit, jadi aku- Ini privat. Gimana tuh? Alah. Ya nggak seru kalau nggak besok. Kan memang harus 2 Nggak boleh hari disepil. tipis-tipis dulu. Tunggu dulu. Baru disepil hari ini. Masa langsung dibahas kan nggak enak. Besok lah ya. Iya besok. Kanza, Dek. Dokter Andreas kemana ya? Ya, Miss Gosip tuh mau naik lagi. Tadi diusir sebelah. Kanza, Mana? Miss Gosip, Naikin, Miss Gosip, naikin. naikin Miss Gosip, naikin di sini. mana? Di sana dia, ada di sini. Enggak, tadi udah masuk lagi sini. Oh, ntar. Kita tanggap apa? Ini mereka pasti takut sama Miss Gosip, makanya nggak mau dinaikin. Kalau nggak takut pasti dinaikin. Kalau nggak dinaikin berarti takut. Mana? Gimana Miss Gosip? Aduh, baru aja aku Aduh. nanya Dokti gimana kabarnya, udah langsung ditendang. Aku tanya gimana produknya ilegal ya kan, langsung ditendang. Habis itu tantrum semua orang itu. Iya. Nggak gila memang. Enggak, Kanza. keluarga Fitri semua diusir-usir tahu. Enggak. Kanza di sana sebut-sebut nama kakak kita nggak? Padahal aku gini loh Kak, aku udah berharap banget malam ini aku berdebat sama Doktif ya kan. Tapi ditendang. Nggak mau dia. Dia nggak sepinter kamu Miss Gosip. Dia mah bodoh, nggak mungkin berani. berdebat Tapi sama dia kamu. itu dokter loh Ada si Kak. Yayu di situ soalnya. Kalau kita kan pakai C dibilang ya kan. Kita mah bukan paket C, nggak perlu orang sekolah untuk ngalahin si Bopeng itu, nggak perlu. Iya. Nggak perlu. Paket C ketinggian ngelawan si Bopeng Bopeng. ada otak. Iya, ketinggian. Nggak bakal berani juga dia secara umum, dia tuh itu kok nggak berani dia. Coba kalau berani sudah ada dia Terus video-videonya Kak, dia. iya, terus ngelayanin barusan orang. apa dia bilang, katanya produksi Bokir ditahan di Kuala Namu katanya. Itulah, kan dia bikin video juga itu, dia bilang kan. Terus aku bilang tuh, aku sebenarnya sederhana aja pertanyaanku. Mana undang-undangnya yang melarang just tipper? Iya. Udah sampaikan aja, udah sebutkan. Dia Nanti kita aja cari jadi sama-sama. dia aja jadi pemeras, nggak ada dilarang di undang-undangnya, bebas aja asal kalau kena
Kalau kena bully sama kita-kita yang tahu resiko. Iya. Itu kan kaki tangannya bilang itu memperdagangkan barang yang tidak berbepom katanya, memasukkan barang yang tidak memperdagangkan barang yang tidak berbepom. Terus gue bilang Justiper itu dia transaksinya di mana? Di luar negeri. Dia bukan memperdagangkan di Indonesia. Kecuali Dokter Andreas tuh beli banyak gitu ya, terus dijual nih di Indonesia nih. Ini siapa mau beli barang dari Thailand nih, barang dari ini, barang dari ini. Itu baru. Tapi kalau kita titip uang, Kak Fitri berangkat nih, Kak aku titip ya beliin ini. Nah Kak Fitri kan transaksinya di sana. Balik ke sini bawanya oleh-oleh. Buat aku. Betul. Udah selesai, nggak ada undang-undangnya. Nah terus aku bilang waktu debat sama Dedi kan, aku bilang, terus Dad, nggak usah jauh-jauh deh ke kosmetik. Itu Milo, Ovaltine yang dari Malaysia nggak ada BPOM-nya. Ada. Banyak Lagian kita nitip-nitip di sini. Lagian gini, kalau memang Dokter Andreas itu memang bersalah, ngapain juga gara-gara urusan Justiper itu si Bopeng jadi tersangka, kan gitu aja ngeliatnya. Terus dia bilang nggak jalan itu katanya perkaranya Dokter Andreas di Medan. SP3-in kalau nggak jalan, Iya. SP3-in banyak Bisa bacot. SP3-in bisa nggak? Orang udah sampai kejaksaan. Makanya itu kan pernah kita spill kan Kak, yang waktu dia nelpon penyidik, maksa-maksa. Iya, maksa-maksa. Meres 50 juta ujung-ujungnya. Nanti bulan Juni yang aku mau ke kriminal. Korea. Kalian just tip ya. Aku Iya dong. mengikuti jejaknya Dokter Andreas. Kita pesan soju aja. Iya. Jauh-jauh ke Korea pesan titip ke soju. Aduh, agak lain. Apalagi yang mau dibahas Besok Mengenai- aja, besok mengenai- masa Rike besok. males juga ngebahas masalah Rike mah. Saya udah tahu. Males cerita tapi di sini mengenai 4M kita udah netral ya. Kalau memang NM ini ditipu, kejar minta balik, betul saya setuju. Emang beneran itu ada 4M. Ada. Kalau uangnya Nanti- ada. Nanti saya kasih ke Mr. Z apa bukti yang saya punya ya. Kalau di Iya, share di sini nanti ini apa namanya? Coba saya tunggu supaya saya di kepala saya itu dari mana dapat uang banyak begitu. Orang kerugiannya aja 4M kok dia masa ngeluarin 4M gimana sih? Menurut informasi itu uang pinjaman dari teman-temannya yang ngumpulin buat dia, buat keluarga. Astagfirullahaladzim. Uang pinjaman. Jadi Ya, kalau uangnya itu ada gitu ya. Maksudnya tuh uangnya ada 4 miliar, ya kan? Nah, cuman kronologis itu kan jangan kita dengar cuman sepihak. Iya. Setidaknya dua belah pihak. Nah, nanti kita dukung yang benar. Itu aja. Kok nggak ada yang ngasih tahu saya ya? Kan sudah kapan hari kita bahas di roomnya Mr. Z. Mr. Z udah pernah saya kasih tahu juga. Cuman kan nggak tertarik mau ngebahasnya. Cuman sekarang kan semakin gencar. Terus kan dibilang saya kan disinggung-singgung karena si BQ itu nelpon saya perjelas BQ itu nelpon saya, dia mau minta maaf karena pernah ngata-ngatain saya, terus cerita masalah uang 4M itu. Saya tanya ada nggak perbuatannya, ya emang ada. Uangnya ada nggak, ya emang ada. Kamu bukan yang ngasih, bukan, kamu lihat uangnya ada, yang bawa siapa, lawyernya, yang ngasih lawyernya, tapi kamu ada nggak di situ? Ada, tapi duduknya jauh di ruangan itu. Ya sekarang tinggal gampang kejar aja itu semua tiga-tiganya. Saya sampai bilang ke BQ, ayo kalau lu nggak ngerasa bersalah dan lu memang nggak megang uangnya, sini tak temenin. Ke siapa uang itu dikasih? Kasihan itu si NM di sana, nggak ada uang, tak bilang gitu. Kalau memang Kalau ucapan ada Bu, ucapan memang ada karena aku ngambil dari VT-VT-nya nggak orang-orang. ada Mr. Z. Saya punya rekaman suaranya NM ke si BQ. Cuman kan saya nggak bisa share, itu kan privasi orang. Cuman Iya, betul. ada part yang kata-kata yang bikin saya Sedih ya Kak? yang bikin saya sedih sih. Dia bilang kalau BQ itu udah nipu anak-anaknya, udah diiming-imingin mau keluar lebaran, ternyata bohong gitu. Itu ya Mister, saya dengerin
ke Miss Gossip juga. Ya itu sih ya, saya Iya, tapi aku setuju. belum pernah didengerin sampai-sampai Ya, Terlalu sampai-sampai sibuk nih. Mr. Z. terlalu sibuk Mr. Z. Enggak, ini sampai-sampai nih Bang Maksi sampai bilang begini nih, Mr. Z mau minta jatah ya. Ini saya somasi nanti ini fitnah ini. Ya kalau itu sih kita dukung, karena kalau kasus-kasus viral ini nggak mungkin aparat itu mau bermain begitu, Mr. Z, ya kan? Udah kita bahas itu, tapi kan fakta, bukti dan itu kan aku nggak yakin. Ada tamu lama Siapa? unboxing. Taufik. Ya Bu, ngedengerin dari tadi masalah itu. Kenapa baru muncul? Ya ampun, iya aku udah beda alam. Anjay, Beda beda alam, dia alam. udah damai-damai di sana. Oke. Udah beda nggak mau alam. huru hara lagi. Oh, enggak mau huru-hara lagi. Tapi Gosip. dia masih Ya nganjing-nganjingin aku di IG. Agak lain memang ini laki. Kan lu duluan yang gila duluan gabung sama si Ono. Ih, udah benci suka banget lagi. Tapi suka sekarang nggak apa-apa, aku. dia udah tahu kalau misalkan si si Bopeng itu kelakuannya playing victim. Sekarang lu udah nyesel kan? Lu aja nggak ngomong apa-apa dibilang mau diadu domba sama Bu HS tuh. Gimana coba? Dia itu udah kena batunya, udah nggak bisa bersilat lidah lagi. Mau dipelintir seperti apa? Jejak digital itu masih beredar luas, ya kan? Iya makanya udah. Di Ini mana? ada info apa? Unboxing. Aku malas panggilnya Taufik panggil unboxing. Panggil Topik aja, dia kan pakai akun Topik. Saya panggil Taufik lah kayak gitu. Info apa ya? Aku malah tadi nggak ini. Infonya sama aja kayak kalian, yang 4M itu, terus yang Justiper mah udah basi ya. Yang pabrik aja, kok nggak pabrik aja? Yang pabrik aja, pabrik. Pabrik, iya kan sekarang lagi beralasan katanya pihak yang tidak bersalah kan yang nyebarin ini itunya, tapi nggak tahu lah. Yang lucunya dia itu ngasih komentar, Bu Heni, tolong ini penggiringan fitnah Bu Heni, tuntut si Miss Gossip Bu Heni. Terus kata Bu Heni Lah apa? ya itu kenapa sih Saya begitu, sudah- Miss? Terus kata Bu Heni apa? Saya sudah melaporkan semua orang-orang yang sudah melakukan pengoplosan di pabrik saya. Ngapain dia tuntut aku ya kan? Kok sekasih Iya. jejak digital si Bopeng. Sampai Akhirnya Bu Heni sadar ya kalau dia sampah. Iya. Dilepeh juga berarti sama Bu Heni sekarang. Iya dong. Dilepeh Orang Bu dia Heni. Kan merapat-merapat dia kemarin. Dilepeh udah. Ya dia kan merapat-rapat karena takut juga itu. Karena dia terlapor, Karena kan dia jejak bisa digital kena dia juga. paling ini. Dia takut dilapor. Yang bilang mafia kan dia pertama kali. Si Bopeng ini sama NM dilepeh, sama Bu HS dilepeh, sama Oki juga kayaknya dilepeh. Iya. Udah nggak ada temen dia. Sama Karput dilepeh. Sama Karput dilepeh. Oh, Karput itu marah banget loh. Nah itu yang masalah Karput itu Karput, aku ngakak tahu. Itu Karput kan itu nelfon Iya, Kak, saya. Kak Fitri Nelfon itu nggak saya. pernah ngasih info ke kita lagi sekarang. Udah nggak penting, Mr. Blind. Udah bener, mendingan saya lagi enjoy di Bali, mikirin si Bopeng sampah, males banget. Karput nelfon saya waktu saya di Bali, terus dia bilang, Kak ada apa Kak? Ini apa rame-rame, kata dia gitu. Si NM mungkin jamnya wartel, kan suka nelfon dia ya nanya mungkin saya halo apa kabar, bla 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 lah, ngobrol. Terus dia nanya, katanya lu lu belain si Samira ya, katanya. Enggak, aku nggak bela, katanya gitu. Berarti kalau NM menanyakan Karput bela dia atau enggak, berarti kan tanda tanya hubungan NM sama si Bopeng ini apa, gimana kan. Terus akhirnya cerita, iya Kak, katanya si Bopeng ini datang ke rumah saya itu dikenalin sama temen dokternya. Mau ngapain, tak bilang gitu. Katanya dia mau minta maaf karena dulu kan dia ngebully aku juga Kak waktu aku ribut sama DRL. Oh ya, tak bilang gitu. Saya juga baru tahu kalau si Bopeng ini ngebully Karput kan. Oh gitu ya. Terus akhirnya dia minta maaf, bla 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 cerita. Terus kan kakak ingat nggak, aku tuh
pernah bikin baju, mau jualan baju, tapi kan nggak jadi, gitu. Karena aku punya anak lagi, sibuk lah, nggak kepegang. Terus dia minta mau jualin Kak baju-baju itu, gitu. Aku tuh Kak nggak mau ikut campur lagi urusan-urusan gini. Aku sudah nggak mau punya musuh lagi. Tapi aku keberatan waktu si Samira bilang kata aku sudah memaafkan DRL. Aku tidak pernah mengutus siapapun untuk mewakili aku mengatakan memaafkan DRL. Oh gitu, tak bilang gitu. Tak pikir kamu temenan sama dia, tak pikir kamu support dia. Enggak Kak, katanya aku udah adem ayem Kak, aku udah begini, aku ngurus anak sibuk. Sekarang aja aku lagi di London, kata dia gitu. Oh gitu. Aku minta tolong Kak, tolong bilangin ke netizen, ke siapapun lah katanya. Tolong bilangin jangan bawa-bawa aku lagi siapapun, apalagi urusannya dengan keributannya DRL. Aku sudah memaafkan, katanya gitu. Oh ya gitu, iya katanya. Terus aku juga sebetulnya Kak nggak setuju tuh katanya si Samira itu bawa-bawa masalah keislamannya DRL, kan bukan urusan dia, kata dia gitu. Mau cuman dia pokoknya intinya nggak ada haknya manusia untuk membatalkan agama manusia lain, ya Betul. kurang lebih begitu ya. Betul. Kurang lebih begitu. Aku juga nggak setuju itu dia ngomong begitu katanya. Waktu itu Habib aja mau ikutan speak up, cuman sudahlah katanya nggak mau rame kayak gitu. Artinya kan sebetulnya Karput juga nggak mendukung kalau si Samira Iya, ini iya. bawa-bawa agama dalam kehidupannya. DRL apa urusannya, itu yang sebenarnya terjadi. Fitri lagi ngedabrus bohong, ini si Bopeng nih, ani-ani si Jadi Bopeng. Bu, apa namanya, si Sarno ini tuh kelihatan banget tuh kayak gemes banget sama DRL, sampai segala cara tuh dia ini ya upayain ya. Aku juga bingung kenapa dia dendam banget sih. Dia cintanya ditolak, kalau kamu nggak tahu. Iya. Sampai sholat, saya tuh mantau 24 jam sholatnya gimana katanya. Lu ngapain Nah itu mantau baru orang ngedabrus. sholat? Kalau misalnya mantau Itu 24 jam, itu baru ngedabrus. Itu baru Nggak ngedabrus mungkin, kan? namanya. Di Nggak rumahnya. mungkin. Iya makanya dia JRL kenapa ada dia backing. sampai Itu mantau baru ngedabrus. begitu. Bukan kakak gue yang ngedabrus. Berani kali dia. Tapi dia pede ya kayak membuatkan statement-statement dia yang nggak bermutu itu. Bener, itu yang bikin kita bingung ya, kenapa dia tuh kayak percaya diri banget kemarin nih waktu Kak Fitri itu ngeposting percakapan sama Karput itu. Ya kalau kita sih sebagai musuhnya, udah tahu ya itu fakta gitu, kayak gimana gitu ya. Berarti emang bener gitu, ada percakapan itu yang melarang huru hara itu. Dia malah ngomong gini, kok dia mau adu domba Sarno love Karput katanya. Adu domba apa sih, udah terpampang nyata. Agak gila gue rasa dia. Aduh domba apa sih? Sekalipun dia memang mau temenan pun saya nggak peduli sih. Nggak peduli. Iya sama makanya dia sekali. tuh mikirnya tuh adu domba dalam hal apa? Adu domba kan ibarat kata Kak Fitri lagi adem ayem nih, dijelek-jelekin sama temennya gitu, harus dijauhin lah segala macam. Lah ini kan kagak gitu loh, cuman Nah, saya nitip diamanatin. Orang kalau diamanatin itu harus dilakukan. Apalagi saya kan sama Karput baik, dari dulu juga baik. Nggak Nah ada iya masalah. makanya yang aku bingung itu adalah kan Karput sama Kak Fitri itu udah tahu sejak lama gitu ya. Dari sejak kapan pertemanan dulu ya kan? Maksudnya lama saya ngapain temenan harus sama izin dia. sama elu gitu loh. Kalau si Bopeng kan baru ini aja, itu pun ngemis minta dikenalin. Kalau Bopeng saya kan baru sama teman netes. saya mah banyak. Baru netes si Bopeng, Kak. Nah, ini Dia tuh kan baru netas, udah gitu gerasa gerusuk, gak Ya. jelas. jadi siang Baru taping nih netes mau harus diakuin Besti. ya harusnya Dokti fokus ke owner Tabita, ngapain dia fokus ke Miss Gosip? Dokter kok seperti itu? Ini konsepnya gini loh Ang, si Bopeng itu sekarang kan udah ketakutan, yang harapannya dengan framing dia itu katanya Miss Gosip menjual Tabita di etalasenya, berarti aku kan dibilang tuntutannya 12 tahun, dia pikir aku takut. Makanya aku bilang kalau aku memang benar-benar salah, laporkan. Ngapain cuma ngadu bacot, ya kan Kak? Emang. Gila kan? Kan dia ini ratu ini kan, dikit-dikit Aku lapor, gini ya dikit-dikit Taufik, lapor. aku gini ya Taufik. Kalau dia mau framing apapun tentang aku, nggak akan bisa aku cabut LP-nya dia itu. Kau tahu kenapa? Karena yang dia lawan sekarang negara, bukan pelaporanku. Aku 12 melaporkan tahun kan? ke negara, iya ke negara. Ya ke negara lah yang dia tantang sana. Ngapain aku pula yang dikejar ya kan? Sebenarnya kan
kemauan Miss Gosip kan cuman ya udah dia tuh mengakui aja kesalahan, minta maaf sama masyarakat, bener nggak? Bertanggung jawab lah. Balikin Nggak mau sama Bertanggung masyarakat, jawab, minta bertanggung maaf sama jawab lah. masyarakat, dan balikin Balikin duit sama masyarakat juga. masyarakat. Betul. Masyarakat Sekarang aja nggak itu minta tuh masyarakat aja nggak ada minta balikin kan? Enggak, nah sekarang itu kan tuh dia benar bilangnya nggak sih? gini. Katanya dia selalu dipitnah dengan keji sama Kak Fitri sama Miss Gosip. Kok dia Dipitnah dengan tumben keji, ya orang cuman dirinya ngebalas udah seperti keji. itu? Gimana sih? Aku Gimana itu nggak dipitnah? aku dan Kak Fitri itu nggak pernah memfitnah. Semua yang kami sampaikan ini adalah mirroring atas tindakannya dan itu juga fakta. Ya Tahu nggak kan? Kak? Apa? Waktu masalah mirroring tuh, kan aku bilang apa yang dilakukan Miss Gosip itu mirroring, apa yang dilakukan Kak Fitri itu mirroring. Tahu apa kata Dedi? Mm. Nggak ada mirroring dalam hukum katanya. Terus aku bilang, Dad, kita bukan bicara soal hukum, kita bicara perilaku. Kalau bunuh juga katanya sih. Kalau membunuh berarti mirroring harus membunuh juga katanya. Lah, Oh iya nggak ke situ juga kali. Kak, udah sakit, dia udah sakit. Terus katanya Sinting. kau ke Bepom itu mereview produk dia itu kan kau melaporkan ya kan menginformasikan bahwasanya masih ada penyebaran produk ilegal. Loh, sekarang gini loh, waktu malam sebelum Kak Fitri ke sana, ya, dia nantang. Dia bilang, Mr. Blind, mana? Katanya geng kalian mau ngelaporkan mau ngelaporkan Doktif. Mana? Laporkan katanya. Laporan kalian itu akan masuk tong sampah katanya gitu kan. Besokannya Kak Fitri ke sono. Terus aku bilang, besokannya habis Kak Fitri ke sana itu sorenya aku live kan. Aku bilang begini, Doktif, jangan tantrum ya. Itu teman-teman udah pada ke Bepom, jangan tantrum, jangan nyalahin orang, salahin Dedi nantang-nantang, bilang gitu. Sebetulnya ya kita ke Bepom itu nggak semata-mata pengen ngebahas si Bopeng sih, bukan? Iya, kan Bukan banyak kok. isu kan yang mau dibawa. Kita banyak isu, bagaimana nih kita sebagai masyarakat pengen tahu tindak lanjut Bepom ini. Pertama, bagaimana dengan produk-produk luar yang begitu marak masuk ke Indonesia, Betul. sehingga produk dalam negeri jadi kalah saing, terus ya gitu-gitu. Nggak semata-mata urusannya si Bopeng, penting amat tuh. Kalau si Bopeng mah udah cukup saya buang produknya di depan media, itu udah cukup. Buktikan dong fakta yang kalian bilang, jangan bacot, tuntut dong, kan udah dituntut Kan LP-nya. udah dituntut, gimana sih? Sudah ada LP-nya, apalagi? Mau dituntut apa lagi si Bopeng Kasih sekarang? bukti, menepos ini mau ngasih bukti apa lagi? Kalau orang tolol nggak akan tahu artinya bukti. Udah bertahan tolol aja. Emang selama ini si Doktif pernah ngasih bukti? Bukti KW lah sesuai OOTD-nya, main sebelah nanya lagi. Iya. Ujung-ujungnya meres jeruk ya kan? Gucci pasar Senen banyak Gucci Cina Pokoknya kita happy, masyarakat pinter. Produk si Bopeng nggak laku, produk orang yang dipegang sama si Bopeng anjlok. Ibarat saham itu runtuh, Mr. Blind. turun. Terus dia dengan PD-nya menyatakan produknya penjualannya nomor 1 ya. Lagi main resi-resian ya. Gara-gara Kak Fitri menggoncang pasar saham, turun harga sahamnya Bopeng. Makanya jangan main-main sama Fitri Sauter. Harga saham Bopeng kandas. Pokoknya itu kalau Kak Fitri udah ngeseriusin sesuatu pasti kena ya Kak. Kan kemarin kan nggak serius kita main. Kemarin nggak serius, sekarang baru serius nih. Aku, kata Kak Fitri, akan menghabiskan waktuku katanya untuk menghadapi Bener, sekarang ada waktuku. Sekarang waktuku aku balik kerja sedikit, nyikat si Bopeng yang banyak. Stres dia tuh, sumpah kena mental dia tuh aslinya. Kena mental. Kena mental, asli kena mental. Semalam udah kemana-mana, si Sela telepon saya kan, Sela Saukia, ketawa dia. Katanya apa tuh, rohnya si Pada udah ditransfer ke saya, kampret. Rohnya Panda udah ditransfer ke Kak Fitri sih. Kampret, Di kena kemana dia mental nggak itu, muncul-muncul lagi Panda itu. Panda udah, kan saya larang, udahlah kalian mah gak usah onar-onar, fokus jualan aja.
Udah beginian mah biar gua aja, tak bilang gitu. Nggak usah diladenin. Yang bikin mereka itu sakit hati dan nggak berhasil kan karena yang mau dijatuhkan nggak peduli kan. Kayak Iya. Reza, saya bilang jualan aja kalian, Sela juga jualan aja, udah nggak usah ikut onar-onar. Biar ini urusan si Bopeng mah urusan saya aja, ketawa. Iya, rohnya si Panda udah ditransfer ke Kak Fitri, ini sialan. Terus akhirnya dia ngomong apa? Si Bopeng. Apa? Emang ada ya old money yang ngomongnya mandulita katanya. Aku bilang astaga, udah kalah bener udah dia dah. Emang siapa yang ngeklaim dirinya Om? Kak Fitri bukan Omani tapi orang senang. Si Bopeng Bopeng. ngeklaim dirinya itu old money kakakku. Iya, cuman kan waktu itu kan di ini dibalas sama Kak Fitri kan. Iya. Nah terus dia tuh kayak nggak seneng gitu, terus dia bikin VT. Dia bilang, emang kalau old money masa ada old money yang ngomongnya mandulita, katanya mandulita. Saya mah nggak old money, saya bukan old money, makanya saya nggak ngomong mandulita, saya ngomongnya si Samira mandul itu. Bukan old money. Enggak, saya mah orang senang tuh, adik saya kan udah bilang saya orang senang. Orang Saya bukan bahagia. old money. Pokoknya kalau Saya- misalnya doktifnya tantrum, berarti kebahagiaan Kak Fitri ini tercapai. Bertambah. Pai. Dopaminnya yang di kepala Kak Mandul Fitri itu semua luap-luap keluarnya begitu ketawa. Itu. Iya, jadi di TikTok ini ada 4 orang yang aku suka ketawanya. Apa? Kak Fitri, Heeh. Kanza, Heeh. Bunda Yayu sama Aang. Ketawanya lucu-lucu. Aang gimana suaranya? Bunda Ayu gimana suaranya? Bunda Yayu itu tuh siapa? serak-serak, ada Bunda Yayu yang tadi yang marah-marah di roomnya si Anu itu Udah loh. ya yuk. Bunda Yayu yang di roomnya si Obet tadi. Pembelanya NM. Apa gimana? Iya, pembelanya NM. Mr. Blind, Mr. Blind, naikkan dulu Sergio, Mr. Blind. Oh, Dokter Sergio. Oke. Nggak mau. Bang Sergio nggak mau kalau nggak kasih paus kamu gosip. Sergio Lopez naikin, saya Mr. Blind naikin Iya, Sergio. iya. Kamu tadi pada bilang-bilang mandulita itu apa artinya itu? Kata si Ada deh. Bopeng, kalau si Nepos old money ngapain ngomong mandulita? Saya bilang Mr. G, saya mah bukan old money, saya orang senang, makanya saya bilang Samira mandul. Apa kabarnya Mas Sergio? Halo, Bang Hai Sergio. Sergio. Selamat malam Malam-malam. semuanya. Selamat malam di England. Di England apa Dari pagi ya? sini masih sore, selamat sore dari sini. Di sana selamat malam. Iya, betul. Itu dokter sakit jiwa itu. Emang sakit jiwanya Ada udah parah. netizen yang mau dengar dia itu loh. Sifatnya itu, oh my goodness. He is rubbish. Rubbish memang. Sudah mulai ke arah disgusting dia. Iya. Tapi memang lampunya hampir redup sih. Udah kehabisan kata-kata. Tunggu Semua dulu. kami sikat, semua kami sikat, ya kan? Ya bayangin Masalah aja, pribadi diurus. sudah kolektor, Sergio. kolektor Mas nafkah Sergio. Ida, kolektor tersangka lagi sekarang, kolektor LP dia juga. Pak Sergio. LP-nya banyak banget. 31 Mr. Blind. Sama ditambah 31 laporan dia sudah kan kemarin 30 laporan. Terus gitu dia nambah 1 lagi kan laporan ke Bukan, dokter. itu dia yang ngelaporin. Itu gimana Maksudnya hidupnya tuh tiap harinya itu? dia katanya ngelaporin. Kata orang Polres Jaksel gini Mr. Blind, entah apa lagi itu si dokter yang bertopeng itu bikin laporan banyak banget, katanya kayak kita ini nggak ada kerjaan. Kalau aku sih nggak ngelihat dia ngelaporin orang ya, karena itu memang tabiatnya. Aku ngitungnya itu dia dilaporin sama orang. Iya. Dia di LP orang udah banyak juga. Pak Yang Sergio. PSK aja udah berapa? Dan kasusnya memang meledak-meledak semua ya kan buat dia. Tapi kan dia ngomongnya semua jalan, semuanya sudah penyidikan. Ih, gregetan pengen tak robek mulutnya itu. Ih, Nanti kayak benar-benar sok gila tahu itu. banget emangnya dia penyidik di situ. Tunggu dulu toh, gantian toh. Pak Sergio. Siap. Pak Sergio. Iya, Mr. J. Tadi kan bilang sakit jiwa gitu kan. Iya.
Terus kalau yang deket-deket sama dia, deket-deket juga sakitnya dong. Iya, sakitnya sama itu. Sakit jiwa menular loh. Sarafnya mungkin perlu saya benarin itu. Sarafnya dia. Luar biasa nih Mbak Sergio. Analisanya dari jauh tepat sekali. Sarafnya udah putus, Bang. Bang Sergio. Iya, banyak yang putus minta di bypass saja udah. Iya. Saya kasih free, gratis. Dia bener-bener ini dia sama Kak Fitri udah. Mungkin dia nggak nyangka mungkin ya dulu mungkin Kak Fitri nggak mau lah. Jangan-jangan dia suka lagi sama Ibu Fitri. Gini aja Bang Sergio. Suka diinjak. Pokoknya kan tahu Mr. Blind kalau saya udah nyikat orang gimana. Nggak ngerti saya. Bahasa Jo ke luar negeri, kasih itu treatment gratis buat si Bopeng ke luar negeri pasti dia mau. Nah sampai sana jangan sambungkan itu sarafnya, suntik mati aja udah selesai. Iya, bisa dibuatin. Kalau aku sih saranku jangan undang dia ke Inggris. Iya, Suruh Kamboja aja, Kamboja ya, ngasih ginjal aja ya. Iya. Suruh belajar judo aja Kamboja dia. Dapat jadi pemeran. Kata Miss Gosip mau diambil ginjalnya 1. Oh benar. Jual aja daripada meres jual ginjal aja gitu loh. Dia begitu, dia tidak malu sama dokter-dokter yang lain kah? Bagaimana itu? MPD dok, dia merasa benar. Bayangin nggak Katanya. sekarang hidup dia ini teman-teman jadi dokter terbengkalai karena sibuk LP-in orang, ya nggak sibuk lagi ngebalesin ini sibuk lagi ngebalesin. Jadi netizen yang ngebully dia di DM-in satu-satu. Jadi saya punya teman punya grup WhatsApp manajer artis, saya nggak bisa sebut namanya. Jadi dia itu kan komen-komenin si Bopeng kan, sama si Bopeng di DM-in satu-satu dikata-katain. Bayangin sibuk dia. Makanya kan bangun pagi dia udah ngeliatin nge-DM-in yang komen-komen. Pagi-pagi kita nge-DM-in tuh, yang bela saya itu di DM-in diancam-ancam sama dia. Nggak, coba belum lagi mikirin bagaimana hidup dia punya waktu untuk ngejualin barang dia, untuk ngurusin pasien. Dari pagi sampai malam otaknya itu masalah terus. Gimana nih? Si Nepos apalagi nih? Nah itulah yang aku suka Mr. Blind. Si Dugong ngapain lagi nih? Si Bokir ngapain lagi nih? Si Dugong ngapain lagi nih? Si Nepos Itu dia ngapain tidak ada lagi? pasien kah? Gimana? Biasanya dokter itu kan dari pagi sampai sore itu kan sibuk ya. Iya dong, biasanya kan dokter tuh paling Apalagi ada kita ngelayanin misalnya yang pasien. berobat gratis aja kan mau ketemu dokter itu sibuk lama gitu ngantrinya nunggu dokternya gitu. Betul. Iya. Dia nggak dapat Tapi kan dipertanyakan juga dokternya itu. Kemarin si Ica ngecek di Dikti nggak ada tuh namanya Samira. Udah aku bilang dia nggak sekolah, nggak lulus profesi. Mana lagi di sekolah? Di VT-nya Miss Gosip kan udah ada. Iya, istrinya Mr. Blunt kan kemarin ngecek juga. Coba saya cek katanya gitu namanya. Nggak ada, Ani tapi jadi dia sekolah bikin laporan. Ani sekolah dokter ini yang mendukung aja namanya Ani. Ini baru si Ani nih Puput nih sama. Mana Ani? Dokter Samira. Ani ini pasti si Bopeng nih sambil nyerocos di koma 11 sambil ketik di sini. Terus dikatain aku on. Diceklah di Dikti keluar apanya namaku, ya kan? Namaku tertera, nama dia kok hilang itu aja. Agak lain memang Bopeng. Tapi cocok ya, dia itu mengambil karyawan yang sama persis kelakuannya sama dia. Itu kok bisa ya? Klop Itu gitu ya, algoritma bingung. alam, Mbak Maya. Algoritma Nonton alam. aja, Ani nonton aja, nggak usah typing. Ya, jadi algoritma alam itu akan mempertemukan orang yang sama-sama gitu, itu aja. Iya, kalau aku sih jadi karyawan ya nggak mau ya gitu. Apalagi gaji UMR gitu loh ya kan. Satu kata nggak sesuai sama dosaku Nah, yang betul. aku pikul gitu. Kan orang itu dikatain sama emaknya itu kita jihad loh, kita jihad apaan? Ini kata-katanya udah masuk akal. Kadang geli-geli sendiri. Kata-kata dia tidak kayak
bukan seorang dokter. What I see, which I Dia see. Iyalah. dia itu terlalu Norak. mendalami keagamaan, bersumpah, membawa nama masyarakat, membawa dalil apapun itu. Ternyata dia sendiri yang bermain, ya kan? Oh, ini nih ya yang kemarin saya dengar tuh, kan siapa tuh Ustadz Hani itu kan bikin video tuh, Iya, iya. siapa pembicaraannya, ternyata dia bilang si Bopeng minta mau berdamai, si Bopeng mau berdamai, didamaikan oleh si itu tuh, si Juragan, aku nggak berani nyebut namanya, nanti aku kena somasi, ya kan, di situ ada situ katanya, terus gitu dia mau berdamai tapi ada syaratnya, harus bayar, lah kayak gimana sih kok bayarnya sama dia, katanya suruh bayar sama dia, itu tuh kan malah disepil sendiri sama si Ko Ani itu kan, kalau si Ya, emang Bopeng itu minta ternyata bayaran. mau berdamai sama DRL asal bayar. 50M minta bayaran. Alah, nggak usah jauh-jauh tuh sama si Bokir, kan dokter Andreas melaporkan dia. Terus dia minta bayaran kan dokter Andreas, gak Dia gila. yang ditersangkain dia minta bayaran. Iya. Emang sinting dia bukan manusia, bener. Yes, sister. Kan Doktif, si Bopeng doktif ngatain nanti. saya, si Bopeng ngatain saya manusia setengah dajal katanya. Miss Gosip, Ya. nanti kalau dia minta damai, jangan minta uang. Nyawanya minta. Nyawanya aja ya, Mm-mm. ruhannya, kalau bisa ya ruhannya. Aduh. Tapi Bisa. maksud aku, tapi di depan kan, nggak bisa di apa nyumpel mulutnya Dopeng, nggak bisa. Tapi kenyataannya si Kohani sendiri yang nyepil kalau di secara terbuka lagi kan, kalau Makanya dia Mbak Maya, minta dia uang. itu marah sama aku sama Kak Fitri karena udah mengganggu periuknya, sampai dibilang sama pengacaranya itu apa, kalau klien kami mereview itu karena kompeten, kalau si Miss Gosip mereview itu karena apa, aku nggak mereview, aku menginformasikan lalu kulaporkan, ya kan? Betul. Betul. Oke, saya mau Itu pamit masih dulu apa? ya. Oke. Oke, masa Selamat malam dokter. semuanya, Bu Fit Udah mau semuanya. tidur, masih pagi di sana. Ini sore, Bu. Oh sore. Iya. Jadi setelah dia mendapatkan, Bye. sekarang dia mendapatkan apa? Mendapatkan alfa, bisa beli ini itu, katanya sehingga dia menobatkan dirinya ini sebagai out money gitu ya. Hasil dari mana itu? Hah? Meres jeruk, meres baju, meres apa lagi ini? Gitu aja pertanyaannya. Tapi dia viral betul tuh yang out money di Gucci. OTD-nya yang di PMJ tuh, sumpah itu kocak habis, ya ampun. Out money katanya. Jadi kalau out money itu standarnya cuma 15 tahun yang lalu bisa ke Amrik gitu ya. Itu Dia OKL standarnya kan. dia out money. Dia tuh OKL. Orang kere lama. Orang kere lama dia. Makanya dia baru bermain, soalnya gini ya, ketika dia jadi puput itu cuma dapatnya dia seupri, cuma bisa bayar Nah, tuh. kuliahnya, udah nggak bisa dia pakai yang branded. Nah, masa-masa aku kuliah itu aku udah pakai branded. Nah, kalau sekarang ngegembel ya biasa aja karena udah selesai. Nah, si Bopeng sekarang baru dia merasakan nikmatnya ternyata jadi orang kaya gitu. Lalu juga dia juga kaget ya. flexing ya kan. Iya, ujungnya juga Yang- flexing. Dulu karena nggak mampu aja. Ngaku Yang aku aja heran itu. itu, aku nggak pernah ketemu ada orang kaya bilang dirinya kaya. Ember. Iya kan? Orang kaya Iya. tuh nggak pernah bilang dirinya kaya. Dan nggak ada juga Mr. Blind orang beli baju branded dikatain orang palsu sampai dimarah-marahin yang Iya. store Gucci. Harus Nggak ada validasi itu. banget gitu ya. Iya, kenapa dia Tahu harus emosi gitu? Mr. Blank. Jadi orang si Bopeng itu ke Gucci itu minta di briefing itu sambil tantrum. Pokoknya dia pengen diakui aja di situ. Ya Gitu. Padahal anak Gucci ini pada sibuk-sibuk semua, tapi dengan ketantrumannya si Doktif ini, ya udahlah diladenin kata mereka. Padahal udah enek kali lihat mukanya. Aku tuh inget dulu ya, Itu dulu sih paling kocak pertama sih dia itu. kasusnya Nikita Mirzani kan Kak Fitri baru-baru naik Komal tuh, baru kenal lah, aku baru kenal sama Kak Fitri gitu. Aku kan sering dengerin tuh Kak Fitri cerita gitu. Yang waktu itu loh Kak nganterin si NM ke
store-store yang branded gitu Kak. Nah itu kan Kak Fitri bilang kita tuh kalau mau beli di situ beli dulu satu item, baru kita bisa beli lagi tuh jadi member di situ lah. Ada nama kita lah di situ gitu kan. Jadi setidaknya store-store di situ begitu kita datang mereka udah pasti tahu Fitri Salutero nih isi ini nih, pasti udah tahu. Nggak perlu marah-marah. Berarti kan dia belum pernah ke situ. Dan sebetulnya Belum pernah nginjekin kakinya, apalagi di Hermes. sebetulnya Mr. Blind gampang, Itu dia nggak usah yang punya nanya. toko aja Bu, sampai Ntar dulu. keceplosan katanya. Itu ya cuma satu-satunya di Indonesia, saking takutnya kali ya keceplosan. Iya, yang masalahnya Itu tuh kenapa bahasa halusnya kalau orang bilang itu fake. Iya. Dia nggak usah bawa baju itu, tinggal Nggak saya usah. mau buka record belanja saya tanggal 27 karena saya tahu ada yang beli baju seperti itu tuh tanggal 27 tapi bukan dia. Nah, saya mau Nah, lihat. yang lebih simpelnya lagi gini Kak, dia kan ada dikasihkan sertifikat ya, tunjukkan sertifikatnya atau emailnya kan biasanya terhubung ke email ya. Iya betul. Yang paling lucu Udah lagi apa repot kata Kak lah, Fitri? repot lah. Itu mah datang aja, minta kabar saya beli beli jaket warna merah. Nggak usah. Kata si Nepos, ini palsu. Satu-satunya di Indonesia. Dia Dia satu-satunya di Bopeng. Indonesia. Gua yang malu. Aduh, anjir. Bopeng. Habis Malu itu aku pakai aja ngeliatnya kresek, malu. pakai kresek dari brand temennya yang sebelah. Terus yang lucu, aku tuh ya, yang paling ngakak itu waktu Kak Fitri, itu Fitri hari ini apa Fitri kemarin tuh yang Kak Fitri bilang pakai jilbab LV. Kak, aku bertanya Aku loh ini ketawa sama itu. kakak ya. Jilbab LV Kak, sama Banyak yang jilbab Dior Gucci dia juga. berserakan tahu. tapi aku bertanya nih sama kakak ya, kan si Bopeng dia menjual produk ilegal ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, sekarang dia sudah punya Alphard. Bisa kena nggak itu Alphardnya hasil TTPU? Bisa nggak? TPPU Bisa bisa dong. kena dong. Wah, Kan laporan kamu nanti juga di sana. Begitu, samain dengan laporan DRL dia benuntut Kan TPPU. tanggal waktu betul. Kenain Iya. apalagi kita udah diajarin Mr. Blind dari saksi ahli. Jadi itu kalau sampai produk itu dijual di reseller dan disebarluaskan oleh reseller itu udah ditarik BPOM, itu bisa diangkut semua resellernya. Nanti iya. ditelusuri reseller itu transfernya ke rekening siapa. Kalau reseller itu belinya dari si Bopeng, itu si Bopeng kena TPPU. Nah, bagus makanya para owner skincare ini jangan ngeles lagi. Oh, official nggak jual, yang jual reseller. Emang dipikir reseller nggak bisa ditelusuri belinya dari mana, ke rekening siapa? Justru itu TPPU. Nah, Blok mereka di itu. undang-undang ini edukasi ya. Di UU Perlindungan Konsumen itu justru reseller itu yang dilindungi sebenarnya di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Jadi dia nggak bisa nyalahin. Aduh, siapa nih? Jadi pengen sekolah ya, biar cerdas kita ya kan? Jadi gini, di dalam apa namanya? Di dalam aku di report lagi nih, kurang ajar. Enggak, ini Wah, Bopeng pasti kena report. si Kenzio Pranata ini pasti si Bopeng nih. Nyamar lagi yang tadi kan kamu mute kan Mr. Blind. Mute lagi nih si Kenzio ini. Nggak bisa, udah aku kena report ini. Di report. Layarku langsung jadi gelap. Nah, Oh, tapi kita masih lihat. aku yang nggak bisa. Nah, jadi siapa namanya? Di UU Perlindungan Konsumen itu, kalau brand owner mau nyalahin reseller, selama reseller itu nggak kutak-katik, ya, dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetap yang salah brand owner, karena barang itu miliknya brand owner. Iya, belinya Ya ke kan? dia. Belinya ke dia, karena itu berlaku tuh Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Nah, jadi mainstreanya itu ada di brand owner. Kan dia tahu tuh barang sudah dicabut izin edarnya. Dia kasih ke konsumen, ke reseller jual lagi. Ya kan? Nah, tapi nanti reseller itu akan dilibatkan dalam proses TPPU-nya.
Betul. Karena proses uang dari konsumen masuk ke mana namanya reseller beli kan transfernya kemana? Ya kan? Terus si owner. Iya, ke brand owner itu. Udah Nah, paham saya sampai gara-gara si Dugong ngelaporin jadi saya diajarin gini. Keren. Pokoknya saya bentar lagi pamit ya. Pokoknya saya happy banget apa yang kita perjuangkan sama-sama itu berhasil membuka Amin. mata masyarakat untuk tidak percaya lagi mulutnya si Bopeng. Satu. betul. Kedua, owner-owner skincare yang meminta tolong si Bopeng jualan nggak ada yang beli. Nah itu aja, itu cukup dulu. Ketiga, kita dukung masyarakat nih kan. Saya taunya udah 3 orang yang ngelaporin ulah si Bopeng ini kan untuk undang-undang konsumen. Nah udah nanti dia keluar masuk lagi keluar masuk lagi gitu. Udah Sampai tambah tua, menjanda di dalam sel. Selamat malam semuanya, saya tidur Ya, dulu ya. malam. Kak Fitri, thank you Terima ya. kasih Kak Fit sudah Semua, kasih Mr. G, Bye-bye. waktunya. Bye, Kak. bye, Mr. Blind, bye. Bye. Jadi ya orang-orang yang seperti Kak Fitri, Mr. Blind yang kemarin apa Dokter Tungkir, Bu Janet, Dokter Janet itu tuh benar-benar justru pahlawan yang sesungguhnya gitu loh. Jangan